Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, ini bakal ngebahas lagi berita yang lagi viral ya guys. Ini apa ya, yang pemicunya ya statement awal dari Timothy yang bilang kalau orang yang nge-gym itu adalah orang yang gob. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, Timothy pernah nyoba nge-gym tapi kayaknya memang dia bukan orang yang konsisten untuk bisa ke arah sana gitu ya. Tapi ya statementnya dia ini memang selalu menyenggol sana sini. Sampai akhirnya nih ya, Om Deddy ini membuat permainan ini semakin seru ya. Seperti kita lihat di podcast dia yang terbaru ya guys ini ya. Dia tuliskan, "Hey Timothy, mau gue bongkar, urus tuh korban akademi kripto lu. Gue ada bukti-bukti yang masyarakat gak tahu. Buka ya," gitu ya. Dan tulisannya, "Lo mau game of attention? Gue kasih Timothy Ronald versus fakta-fakta." Nah ini benar-benar wow ya. Gue termasuk orang yang beberapa kali nonton clipper-clipper dia yang ada di TikTok gitu ya, potongan-potongan video. Tapi kalau ada statement dia menyenggol atau terlalu idealis dengan hidupnya yang menurut gue nggak cocok di hidup gue juga gitu, gue bukan tipe yang fanatik untuk ngikutin terus gitu, enggak gitu ya. Tapi memang kalau statement dia yang kemarin ya guys, itu menurut gue kayaknya ya kurang pas. Tapi ya memang gaya Timothy kan kayak gitu ya guys. Kalau dari lu sendiri, harapan lu dia ngapain? Nggak usah, gue nggak mengharapkan apapun. Gue nggak mengharapkan dia say sorry, enggak. Ibaratnya gue udah ngebuka, kalau ada hal yang harus lo selesai nih, bukan sama orang komunitas gym. Bukan sama orang komunitas. Yes, bukan sama orang komunitas gym, tapi yang harus lo selesain itu sama anak-anak akademi kripto lo. Dia ini udah percaya lo sama lo. Dia ini udah mengeluarkan uang lo. Uangnya ini nggak sedikit lo. Dia udah mengeluarkan uang untuk beli kelas lo, jutaan, puluhan juta gitu. Dan dia udah percaya sama lo suruh beli koin ini, mereka beli. Lo suruh tahan, mereka tahan. Tiba-tiba rungkat, ya mereka kan kayak mana gitu. Lo harus selesai dulu masalah lo sama dia. Bentar. Ini tuh dari masalah dia ngomong orang aja untuk goblok. Iya. Ketarik sampai lu bicara masalah tentang anak-anak kripto. Iya. Ini jauh loh. Iya, jauh. Karena menurut gue balik lagi, gue nggak perlu menjelaskan nge-gym itu untuk bikin pinter, untuk bikin cerdas. Karena sudah banyak fitness influencer lain yang menjelaskan itu. Ya sebenarnya nggak perlu dijelasin juga. Orang goblok ya tahu gitu. Yes, kan? gitu. Nah, cuman gue tuh merasa iba aja. Gue merasa iba karena mereka ini bener-bener teriak, Om. Bang Canggih, tolong, puji Tuhan, akhirnya ada lo yang ngomong, gue tahun segini, begini. Bang, ini ada kerugian segini. Bang, gue tuh mandak sekian ratus juta. Bang, gue ini puluhan juta. Bang, ini gue begini. Masa didiemin aja? Itu ratusan, Om. Masa didiemin aja sih? Masa lo tetap keluar dengan cara lo goblok-goblokin orang, faxing penthouse? Masa lo kayak gitu sih gitu? Ya kayak katanya lo mau membuat tatanan dunia baru. Dia kan selalu seperti itu ngomongnya. Tapi ada orang-orang yang teriak nih, ya harusnya lo iniin mereka dong. Tapi kan lu tadi Okay, belum guys. mengatakan Kenapa lo bisa senurut itu dan kenapa lo bisa rungkat? Ternyata ada alasannya. Dia selalu, ketika gue bilang, emang lo disuruh hold? Iya, gue disuruh hold. Dikirimin screenshot di grup Discord yang berbayar itu tuh. Dikirim, hold terus. Waktu itu namanya koin mantap katanya. Ya, hold terus mantap. Ternyata rungkat. Nah, ketika itu rungkat, orang-orang yang awam ini yang udah mengeluarkan uang jutaan, bahkan sampai puluhan juta untuk member lifetime-nya dia, malah lepas tangan. kan ada buktinya. Ada, Om, ada, serius ada. Nah, pas di situ orang-orang itu minta pertanggungjawaban, tapi ya si Timothy itu yang lepas tangan. Oke guys, jadi ini ya kelas berbayar yang fancy banget nih ya dari Timothy yang dan koin manta. Dan gue juga nih ya sama-sama belajar, koreksi kalau gue salah gitu ya, tentang kripto ini gitu. Ya mirip-mirip kayak aplikasi yang sering gue bahas gitu ya, aplikasi money game scam Ponzi. Dapat sinyal gitu ya, sinyal untuk kalian open posisi buy nih di jam segini koinnya ini. Nanti disuruh hold berapa jam misalkan gitu ya, nanti baru dijual. Tapi ternyata ini kan di holdnya berapa, mungkin cukup beberapa hari berlangsung ya, sampai akhirnya ya mengalami kerugian gitu. Tapi kalau Ponzi kan memang mengalami keuntungan karena memang
ya grafiknya bohong-bohongan ya, harganya juga bohong-bohongan, tapi kan ini real gitu ya. Dan ya ini menurut gue jadi sebuah integritas dari ya, kalau Timothy ini mungkin ya kita bisa sebut sebagai seorang profesional ya guys. Ya dia buka kelas, dia sebagai trader profesional. Ini menunjukkan juga integritas dia gitu, bahwa sebenarnya ya dia nggak jago-jago amat gitu kan, karena ya kita lihat dari statement dari orang itu. Tapi gimana juga menurut pendapat kalian guys? Karena memang ini sempat pernah gue denger, tapi udah lama banget, tapi kasusnya tuh kayak ketutup aja gitu. Dan sekarang mungkin gamenya dimulai lagi guys. Kalau gue sih cuma mau pesen sama Timothy gini. Timothy lu gak usah hinain anak ini dari si dulu itu korban-korban kerugian di akademi kripto lo itu. Puluhan miliar kerugian. Puluhan miliar guys. Uang, gue ada buktinya. Ada om, ada. Ketika gue datang ke sini aja, kita datang di sini per hari ini ada video baru lagi yang viral yang dia bilang ngapain gue bisnis biliar, mendingan gue cok daripada gue bisnis biliar. Gue pernah denger statement ini juga dari Timothy, ngapain bisnis kos-kosan gitu ya, itu juga ada gitu. Sedangkan ya orang tua gue bukan punya kos-kosan tapi punya penyewaan kayak gitu ya guys. Belum bahaya, walaupun dia ibaratnya kaya, saldonya luar biasa, dia belum bahaya. Kan lu bilang butuh kecerdasan. Oke guys, kita coba lihat ya komentar dari sini. Gue bilang apa, Timothy bakal blunder. Sepertinya bro Timothy bener lagi kali ini. Oke. Semua akan terbuka pada waktunya. Indra Kents jilid kedua. Nah ini akhirnya orang pada ngebanding-bandingin sama Indra Kents ya guys. Tapi kalau Indra Kents ini menurut gue memang beda sama Timothy. Beda banget ya. Beda ya, karena dia binary option ya, udah tahu ya cara mainnya gimana. Tapi kan ini dia sistemnya pakai kelas, ngajarin kripto ke kalian dengan bumbu-bumbu motivasi, dengan doktrin dia, dengan style khasnya dia yang memang ya agak keras gitu ya guys. Oke. Berkat Timothy gue semangat kerja, gue lebih pilih dengerin kata Timothy karena hidup gue lebih baik. Yang lain pada bilang Timothy bakal bahaya, kalau gue ini udah masuk ke rencana Timothy Ronald dan kita akan lihat di tahun 2030. Oke, ini fans garis kerasnya juga banyak ya guys. Bro Timothy sedang panen ikan. Ya, oke. Ternyata sebanyak itu yang mau sikatin orang. Banyaknya luar biasa. Salah satunya itu orang-orang yang rugi karena kelas akademi kriptonya dia. Dan itu mereka itu ternyata benar-benar buat paguyuban. Oh iya, buat paguyuban sampai bukti-buktinya. Ini lu ngomong ini bener? Oh ada buktinya, bener satu Google Drive. Sembarangan ngomong. Bener dong, gua kan sadar gua lagi ngomong di close the door. Oke. Nah jadi banyak buktinya. Gua pelajari dulu case-nya. Kenapa lo ngikutin dia? Kenapa lo ngikutin si Timothy Ronald di kelas itu? Kan dia bilang, bang, gua kan bayar. Gue percaya banget sama Timothy. Dan gue tuh terus terang banyak teman-teman gue yang bayar dan ikut kelas Timothy itu masih belum terlalu tahu trading. Jadi gue bayar kan untuk tahu bang. Jadi pas si Timothy itu ngomong, ini ada koin bagus nih, ini ada koin bagus. Ya pasti gue beli karena gue ngikutin dia. Dan ketika si Timothy bilang hold, tahan nih, hold terus, ya gue hold. Nah contohnya lihat McLaren kan? Iya. Lu punya lo warna apa? Kamu kan? Ini oke ya. Kamu what? Apalagi dia tuh. Nah di situ tuh gue sempat mikir kenapa lu bisa senurut itu dan kenapa lu bisa rungkat. Ternyata ada alasannya. Dia selalu ketika gue bilang, emang lu disuruh hold? Iya, gue disuruh hold. Dikirimin screenshot di grup Discord yang berbayar itu tuh. Ternyata sebanyak itu yang mau sikatin orang. Oke guys, kita coba lihat komentar orang-orang juga ya. Pas Andri Hakim better banyak jadi miliarder. Berarti Timothy dapat modal buat beli Bitcoin dari kelas dan member dia. Jelas sudah pasti dapat keuntungan ya. Awal-awal undang Timothy, sekarang cari kesalahan Timothy. Punya Dewa Timothy nih. Oke. Sudah kuduga dari awal kayaknya dan disalahin part 2. Kok yang disalahin Timothy, kan AC hanya memberikan edukasi cara kripto bagaimana. Ya, tapi kan tadi ada pernyataan dari Timothy misalnya untuk nge-hold, jangan dijual. Nah itu apa itu? Itu
Itu kan berarti kan ya namanya, misalkan kita memuja sama orang yang sangat amat profesional di bidang itu, pasti kan ngikut ya kan. Ngikut aja lah apa kata suhu gitu kan. Mau disuruh terjun ke jurang juga ngikut gitu kalau suhunya juga nyuruh gitu kan, mungkin gitu ya guys. Diajarin sama Timothy teori portfolio allocation member all in yang disalahin Timothy. Lucu sekali argumennya. Oke. Timothy itu sales script tuh ya. Kenapa dari seluruh banyak orang yang react, lo nggak react? Karena aku yakin orang ini nggak akan respon. Oke. Gitu. Jadi karena aku udah pernah ketemu dia, ketemu Mas Timothy, terus aku bilang, wah shit, ini guys statementnya akan blunder nih. Kenapa? Karena di gym itu orang yang menghabiskan uang untuk melakukan gerakan yang sama berkali-kali setiap hari selama bertahun-tahun itu bukan karena dia goblok, tapi itu disiplin. Yes. Karena dia menghargai proses. Karena itu nggak bisa di shortcut. Yes. Lu mau punya uang 1 triliun, lu nggak bisa shortcut tiba-tiba otot lu jadi gede kecuali lu Kapten Amerika. Tony Stark. Jadi lu kan mereka netizen yang ya kalau bagi saya uang dulu, baru saya cari kesehatan. Oh iya. kan? Iya. Salah. Gimana lu mau cari uang kalau lu nggak sehat? Iya. Nggak bisa. Jadi rata-rata orang yang mencari uang ngebus, baru cari kesehatan, lu nabung nih sampai 25 sampai 35. Di usia 40, lu akan memanen hal itu semua. Dan pertanyaan gue ke teman-teman netizen itu, yang fansnya beliau, fansnya Mas Timothy, untuk mencapai seorang Timothy, itu kemungkinannya 1 banding 1 miliar. Event nggak mungkin diulang lagi. Oke, wah 1 banding 1 nggak mungkin keulang lagi. Untuk menjadi seorang Timothy. Oke. Beneran, itu sulit. Lu harus membutuhkan eskalasi yang luar biasa untuk mencapai level dia. Lu bisa mencapai level mungkin agak ya 20%, 30%. Untuk mencapai level dia itu sulit. Harus dibutuhkan eskalasi kayak pandemi lagi. Oke. Nah ini untuk isu sosial nggak ada yang berani bos. Ya betul. Nggak ada yang berani karena di belakangnya ada HW, ada nama besar dan lain sebagainya. Kalau aku jujur nggak beraninya realistis. Iya. Secara saldo dia kalah. Aku kalau udah diadu itu kalah, aku takui. Ini beneran netizen kemarin ada yang ngomong tuh. Kita nggak berani ngomong kan kalah susah tuh. Terus tahu. Ya memang. Terus bingung mereka yang apa? Kok gimana dong? Nah, ya memang. Kalau kamu adu saldo ya memang gitu. Masalahnya aku udah ngomong langsung di podcast. Betul omongannya. Kalau kita ngomong adu realistis adu saldo kalah. Tapi kalau isu sosial, ya kenapa dari seluruh banyak orang yang fansnya beliau, fansnya Mas Timothy, untuk mencapai seorang Timothy, itu kemungkinannya 1 banding 1 miliar. Apakah sisi gelap Timothy Ronald mulai terbongkar? Karena sekarang mulai banyak mantan member kelasnya yang speak up, katanya banyak masalah di dalamnya. Ini semua ramai setelah statement Timothy yang bilang, tapi kalau nge-gym tuh buat memang orang yang bego gitu. Gile. Pertanyaannya, apakah ini juga bagian dari game of attention yang sering dibilang? Kalau iya, selamat. Atensinya dapat, mulai dari sindiran, hujatan, sampai kemarahan dari netizen dan orang-orang ini. Kata Deddy Corbuzier, kalau Timothy bilang aktivitas nge-gym itu goblok, artinya dia juga menghina dirinya, Aderai, bahkan Jenderal Andika Perkasa itu goblok. Tuh, gue aja gak berani ngomong itu. Lucunya, setelah makin rame, Timothy sempat telepon Om Deddy. Katanya dia ngomong itu karena mau buka tempat gym. Om Deddy bingung, mau buka gym tapi ngatain orang yang nge-gym. Om Deddy nyaranin minta maaf aja udah. Tapi Timothy nolak. Katanya kalau dia minta maaf, personal brandingnya bisa hancur. Akhirnya ditutup langsung teleponnya sama Om Deddy. Terus Deddy kasih solusi juga bilang, Timothy ini nggak paham customer behavior. Dia bahkan bisa ngerugiin Holy Wings. Penjelasan ini bagus banget, kalian tonton aja di akunnya. Nah, yang paling speak up itu Canggih Fit sampai ngajakin Timothy tinju. Dia nggak cuma kritik statement Timothy, tapi juga nyentil bisnis kelasnya. Dan dia juga bantu munculin testimoni dari member yang merasa dirugikan. Dan yang bikin ngeri, harga kelas Timothy ini bisa puluhan juta. Tapi banyak membernya ngerasa ditipu karena nggak sesuai ekspektasinya. Katanya pembelajaran dan info di dalam kelasnya itu sebenarnya bisa didapetin di banyak platform. Aduh. Padahal kalau menurut gua, gym itu salah satu investasi yang paling pinter. Karena kalau sehat, artinya uang buat berobat tergantikan oleh tubuh yang sehat. Dan kalau sehat, tetap bisa nyari uang. Ya gitu nggak sih? Pertanyaannya sekarang, apakah Timothy bakal minta maaf? Apakah ada hal lain yang akan terbongkar? Atau hilang begitu saja? Kita wajib tahu endingnya dari masalah ini. Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar soal personal branding. Gimana caranya seseorang yang telah membangun citranya seolah-olah dia paling pintar dan paling benar sedunia melakukan blunder. Dan gimana caranya dia balikin lagi personal brandingnya setelah itu. Apakah sisi gelap Timothy Ronald? lo bisa serulut itu dan kenapa lo bisa rungkat ternyata ada alasannya. Dia selalu ketika gue bilang emang lo disuruh hold, iya gue disuruh hold, dikirimin screenshot di grup Discord yang berbayar itu tuh, dikirim hold terus waktu itu namanya koin manta katanya. Ya, gue dulu buy manta dan ini bahkan sampai ada meme-nya nih, dan mari kita bahas. Sebenarnya cut loss atau stop loss itu kan juga salah satu metode trading, teman-teman. Nah, kita sedikit edukasi juga ya. Gue juga belajar juga, kita sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kalau kalian mau cut loss atau stop loss manta, itu nggak ada masalah sama sekali gitu.
Jangan merasa kalian tolol atau goblok, nggak ada seperti itu. Bahkan gue pun ketika minus 20-30% itu gue harus langsung segera cut loss mantap. Alasannya kenapa? Karena gue bisa save kurang lebih, misalnya duit gue 10 juta, dulu gue masuk sekitar 10 jutaan lah, gue minus 20-30% berarti sekitar 2-3 juta, gue bisa save sekitar 7 jutaan. Ini juga sangat-sangat penting teman-teman, kalian mungkin skip bagian ini ya. Ketika kalian tuh minus nih 20 atau 30%, kalau gue minus 20% nih, gue tinggal cari trading strategi untuk bisa dapetin 25% untuk bisa recover nih. Gue minusnya 20%, kalau mau recover gue 25%. Kalau gue minus 30%, gue recovernya 42%. Jadi untuk nge-recover nih, itu harus sekitar 42%. Tapi kalau lu, sekarang kan mata minus 90% ya. Lu minus 90%, lu tuh harus cari trade yang mana lu harus bisa dapat gain 900%, dan itu kan sangat sulit ya di kondisi sekarang, yang mana koin meme, koin mitin itu sangat-sangat banyak, ratusan juta. Solusinya gimana bang? Berarti menurut gue sendiri ya, kalian tetap harus skeptis, oke? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apakah dari Timothy dan Kalimasada itu banyak ilmunya? Sangat banyak. Tapi setiap omongannya itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau misalnya kalian ada omongan-omongan yang memang kalian gak setuju, ya udah kalian skip aja. Tapi kalau memang ada yang bermanfaat, kalian ambil manfaatnya gitu. Jadi ketika kemarin tuh kayak misalnya ada tradingnya itu yang minus, gue pun juga ikut join Discord juga. Ada beberapa trade itu yang memang minus gitu, bahkan anjlok. Dan gak usah di-spill lah ya. Itu menurut gue ya namanya risiko teman-teman. Itu namanya risiko. Jadi ketika kalian ambil trade-nya, ada risk yang harus kalian jaga, ada juga profit yang harus kalian jaga. Jadi jangan sampai kalian profitnya terlalu greedy, terus risknya ini nggak dijaga, kalian nggak menjaga risknya gitu. Jadi harus di-balance teman-teman. Dan kalian harus skeptis, apakah bener nih omongannya, bener nggak ini. Sedangkan kalau kalian lihat sendiri nih di trading view lah, let's say ya, kita ngomong agak teknis, yang namanya BTC dominance itu sangat tinggi. Berarti orang-orang tuh mulai ngalihin duit-duit yang ada di altcoin itu ke BTC, ke Bitcoin gitu. Bahkan yang bukan cuma BTC dominance, tapi USDT dominance juga sangat tinggi. Berarti orang-orang tuh udah mulai take profit lah istilahnya, naruh duit ke USD sama naruh duit ke Bitcoin. Gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat ya. Oke guys, so mungkin itu dia tadi game of attention-nya. Gimana juga menurut pendapat kalian terkait hal ini? Kayaknya menurut gue sih masih bakal tetap berlanjut, dan kita juga tungguin mungkin statement dari Timothy ke depannya kayak gimana gitu ya. So, gimana juga menurut pendapat kalian? Balik lagi ya guys. Dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini, gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.